Perkenalkan, nama saya Imadi Ari Juliantara, NIM 2019 0230031 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motor kapasitor start running. Berikut adalah definisi mengenai motor kapasitor start running. Kapasitor merupakan bagian dari motor fasa belah atau split fasa, namun yang membedakan kedua motor ini adalah pada saat kondisi start motor. Motor kapasitor ini menggunakan kapasitor pada saat startnya yang dipasang seri terhadap kumparan bantu. Berdasarkan penggunaan kapasitor pada motor kapasitor dapat dibagi dalam hal sebagai berikut di bawah ini, yaitu ada motor kapasitor start atau kapasitor start motor, yang kedua ada motor kapasitor start dan jalan atau kapasitor start kapasitor run motor, yang ketiga ada motor kapasitor jalan atau kapasitor run motor. Motor kapasitor jalan ini disebut juga dengan motor kapasitor start running. Motor ini merupakan jenis motor split fasa yang dilengkapi dengan dua nilai kapasitor, yaitu kapasitor start dan kapasitor running. Kedua kapasitor berbeda satu sama lain, baik nilai maupun jenisnya. Kapasitor start menggunakan tipe elektrolit, sedangkan running dipakai tipe oil atau minyak. Motor kapasitor ganda mempunyai faktor kerja dan efisiensi motor yang baik serta memberikan kopel mula berkisar 100-125% dari kopel beban penuh. Berikut adalah konstruksi dari motor kapasitor start running. Di sini motor kapasitor start running mempunyai 4 bagian penting, yaitu yang pertama ada rotor. Jenis rotor yang digunakan adalah jenis rotor sangkar. Pada prinsipnya, rotor sangkar disusun dari batang-batang konduktor yang setiap ujungnya disatukan dengan cincin yang terbuat dari bahan konduktor juga, sehingga disebut sebagai rotor sangkar. Yang kedua ada stator, yaitu kumparan stator dari kumparan kawat tembaga yang dimasukkan ke dalam alur-alur stator yang dikenal dengan kumparan utama atau main winding, dan kumparan kawat tembaga yang lain disebut kumparan bantu atau auxiliary winding, yang ditempatkan juga pada alur-alur stator yang masih kosong. Yang ketiga ada kapasitor, yaitu pada motor ini terdapat penambahan satu atau lebih komponen kapasitor yang terhubung seri dengan kumparan bantu auxiliary winding. Kapasitor dalam hal ini berfungsi sebagai penyimpanan muatan listrik. Analogi kerjanya adalah saat kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan muatan terisi penuh, dan jika tegangan sumber dilepas, muatan akan habis atau kosong. Yang keempat ada celah udara, merupakan tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Pada celah udara ini, lewat fluks induksi stator yang memotong kumparan rotor sehingga menyebabkan rotor berputar. Celah udara yang terdapat antara stator dan rotor diatur sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil kerja motor yang optimum. Bila celah udara antara stator dan rotor terlalu besar, akan mengakibatkan efisiensi motor induksi rendah. Sebaliknya, jika jarak antara celah udara terlalu kecil, akan menimbulkan kesukaran mekanis pada mesin. Berikut saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari motor kapasitor start running, yaitu motor kapasitor start running merupakan perpaduan antara jenis motor start kapasitor dan motor run kapasitor, di mana tujuan dari dibuatnya double kapasitor di sini adalah untuk memperoleh torsi awal yang lebih besar dan torsi jalan yang merata. Pada saat start, motor akan menghasilkan torsi start atau saut yang tinggi karena kapasitor run dan start dihubungkan secara seri dengan kumparan bantu. Saat motor kapasitor berputar mendekati putaran nominal motor atau sekitar 75%, maka saklar sentrifugal akan membuka sehingga motor bekerja hanya menggunakan kumparan utama saja dengan kapasitor run yang terhubung seri. Awalnya, belitan utama dan belitan bantu mendapatkan suplai dari jala-jala dan netral. Dua buah kapasitor yaitu kapasitor start dan run membentuk loop tertutup.
rotor mulai berputar. Ketika putar mendekati 75%, putaran nominalnya, saklar sentrifugal akan membuka dan memutus kapasitor start dan belitan bantu, lalu menghubungkan kapasitor run dan belitan utama untuk berjalan terus selama motor ini digunakan. Dengan cara ini, maka kebutuhan torsi tinggi saat starting dan running dapat dipertahankan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai motor kapasitor start running, mulai dari definisi, kemudian konstruksi, serta prinsip kerjanya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun disengaja maupun tidak. Mungkin itu saja. Terima kasih.